Halo teman-teman, halo Ibu. Pada video pembelajaran kali ini, kami sekelompok akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, sebelum itu kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Cecilia Olivia. Nama saya Lucia. Nama saya Salsa. Nama saya Enci. Sekian perkenalan dari kami. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mampu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, kita mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, kita mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Setelah kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran tadi, pasti banyak teman-teman yang sudah tahu tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Perlu kita ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup yang terdiri sendiri secara biologis, bersifat bebas, atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor hewan, dan sebatang pohon. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidupnya di suatu wilayah yang sama dalam ukuran waktu yang sama pula. Misalnya, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi, terdapat 50 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, 5 ekor jangkrik, dan 3 batang tanaman turi. Yang terakhir adalah komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi. Misalnya populasi pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi rumput, populasi semut, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Setelah kita mengetahui tentang pengertiannya, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis ekosistem. Ekosistem berdasarkan proses terbentuknya terdiri dari 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami atau yang sudah ada di alam, dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau diciptakan oleh Tuhan. Contohnya seperti laut, sungai, dan lain sebagainya. Berikut ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan, yaitu dibuat oleh manusia atau dengan kata lain terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Teman-teman, ada yang tahu tidak komponen penyusun ekosistem? Komponen ekosistem tersebut terdiri menjadi 2 bagian, yaitu biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rangkaian makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Teman-teman perlu tahu juga komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Berikut adalah jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Dibagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama, produsen. Organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup atau bergantung pada organisme lain. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Mikroorganisme yang menguraikan bangkai hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, teman-teman, selanjutnya berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, teman-teman, jenis komponen
komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama, ada komponen autotrof. Organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh, tumbuhan berbiji, ganggang, lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedua, komponen heterotrof. Berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Terdiri dari yang pertama, konsumen satu, hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang kedua, konsumen dua, hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen tiga, hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Yang keempat, dekomposer dan detritivor atau pengurai. Di sini saya akan menjelaskan komponen abiotik. Komponen tidak hidup atau fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga kesinambungan suatu ekosistem: suhu, air, cahaya, matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, antara lain, air abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup biotik untuk minum dan proses pertumbuhannya. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa itu ekosistem, apa saja jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi, pada pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Sekian video pembelajaran dari kami.